Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku kelas 6 pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Oke teman-temanku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang geometri bangun ruang. Kita nanti akan belajar ciri-ciri dari bangun ruang. Langsung saja kita simak video pembelajarannya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Langsung saja anak-anakku kelas 6, kita akan belajar tentang geometri bangun ruang. Sebelumnya, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai unsur bangun ruang. Itu terdiri atas sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, sisi itu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Jadi, kalian bisa mengibaratkan sisi itu adalah dinding-dinding dari bangun ruang tersebut. Nah, sedangkan rusuk itu adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Jadi, kalau kalian melihat gambar bangun ruang atau kalian melihat bangun ruang langsung, itu garis-garisnya itu adalah yang dinamakan rusuk. Kemudian titik sudut itu adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Jadi pertemuan antara rusuk itu biasanya berada di paling pojok atau di pojok-pojok. Nah, pertemuan rusuk itulah yang dinamakan dengan titik sudut. Selanjutnya kita akan belajar tentang kubus. Kubus ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 5. Adapun ciri-ciri kubus itu antara lain, yang pertama yaitu memiliki 6 sisi. Jadi dinding-dinding pada kubus itu jumlahnya ada 6. Kalian bisa melihat gambar kubus itu di layar ya. Langsung di layar itu ada kubus yang kalian bisa melihat sisinya itu adalah jumlahnya ada 6. Kemudian keenam sisinya itu berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan dan sejajar. Jadi sisi yang jumlahnya 6 tadi itu bentuknya persegi semua. Jadi kalau bukan persegi itu bukan dinamakan kubus. Kemudian rusuknya itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi rusuknya itu jumlahnya 12 dan sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Jadi pojok-pojokan dari kubus itu jumlahnya ada 8. Selanjutnya kita akan belajar tentang balok. Nah, balok itu gambarnya itu ya, hampir mirip dengan kubus. Ciri-cirinya pun nanti juga akan hampir sama dengan kubus. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki 6 sisi. Di mana sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama luas. Jadi yang berhadapan itu sejajar dan luasnya itu sama. Kemudian memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Jadi yang sama itu hanya yang sejajar, perlu digarisbawahi, yang sama itu adalah yang sejajar. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Jumlahnya ini sama dengan kubus, yang membedakan adalah bentuknya sisi dan panjangnya dari rusuk. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang prisma segitiga. Gambarnya ada seperti yang kalian lihat di layar, itu mirip dengan tenda atau kardus yang berbentuk segitiga. Nah, adapun ciri-ciri dari prisma segitiga itu yang pertama yaitu memiliki 5 sisi yang terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi ada 3 sisi itu yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kalau persegi semua, kalau persegi panjang semua, harus sama. Kemudian memiliki 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan sisi tutup berbentuk segitiga sama luas. Jadi atas dan bawahnya atau biasanya samping-sampingnya, samping atau atas bawah itu alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga dan luasnya itu sama. Jadi jumlahnya sisinya tadi ada 5. Kemudian memiliki 9 rusuk. Jadi garis-garisnya, rusuk yang menghubungkan sisi tadi ada 9 rusuk. Memiliki 6 titik sudut. Jadi pojok-pojokannya itu, pertemuan antara rusuk itu jumlahnya ada 6. Itu adalah prisma segitiga.
Selanjutnya kita akan belajar tentang tabung. Nah, gambar tabung itu bisa kalian lihat di layar. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat seperti ember, gelas, pralon. Nah, adapun ciri-ciri dari tabung itu yang pertama yaitu memiliki 3 sisi yang terdiri atas sisi alas dan sisi tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Jadi atas dan bawahnya, sisi alas dan sisi tutupnya itu berbentuk lingkaran dan luasnya sama. Kemudian sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Jadi selimutnya itu berbentuk biasanya kalau dilebarkan itu berbentuk persegi panjang, tapi di sini disebutkan sebuah sisi lengkung. Jadi melengkung. Kalau sudah berbentuk tabung itu sisi selimutnya itu melengkung dan hanya satu. Jadi kalau dijumlah sisinya itu ada 3, yaitu atas, bawah, dan yang lengkung tadi. Kemudian memiliki 2 rusuk lengkung, jadi cuma 2 rusuk, yang atas sama yang bawah saja. Dan tidak memiliki titik sudut karena antara 2 rusuk itu tadi tidak ada pertemuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang 5 segi 4. Gambarnya seperti piramida atau atap ya. Nah, adapun ciri-ciri dari 5 segi 4 itu yang pertama yaitu memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi pinggir-pinggir yang miring itu bentuknya segitiga dan jumlahnya ada 4. Dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Jadi alasnya hanya 1 berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk. Jadi rusuknya itu ada 8. Kalau kalian hitung rusuknya itu ada 8. Dan memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Jadi atas sendiri itu ya yang dinamakan titik puncak dari 5 segi 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerucut. Kerucut itu bisa kalian lihat gambarnya seperti topi ulang tahun atau caping, tumpeng ya. Dan ciri-ciri dari kerucut itu yang pertama memiliki 2 sisi yang terdiri atas sisi alas yang berbentuk lingkaran, jadi 1 sisi alas, dan sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Jadi yang melengkung itu hanya 1. Memiliki 1 rusuk lengkung, hanya yang di bawah itu, yang di bawah rusuknya. Dan memiliki 1 titik puncak. Titik puncak ya, titik puncaknya berada di atas sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang bola. Bola itu sudah pernah kalian lihat di hampir setiap hari kalian bisa melihat yang berbentuk seperti bola ya. Bisa buah, semangka, kelereng, bola itu sendiri, permen yang berbentuk bulat-bulat, bakso dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari bola itu yang pertama hanya memiliki 1 sisi, karena melengkung semua itu sisinya hanya 1, dan tidak memiliki rusuk. Kalau kalian pegang bola itu tidak ada garisnya dan tidak memiliki titik sudut. Ini titik sudut ya, dan tidak memiliki titik sudut. Jadi karena bola itu tidak memiliki rusuk, jadi dia juga tidak memiliki titik sudut. Teman-temanku kelas 6, demikianlah tadi penjelasan mengenai ciri-ciri dari bangun ruang. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian apa saja tadi ciri-ciri dari bangun ruang tadi. Dan sekian, selamat belajar, semoga tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.